Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Tasya Nopianti dari kelas 10 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas pengenalan dan basic Cisco. Lanjut aja, kita mulai. Pertama di sini ada gambar dari remote Cisco Real Device ya. Nah, di sini tuh ada port RJ45 ke switch atau router, lalu dari router ini ke laptop. Nah, jadi pertamanya kita ada isi power konektor ini biar nyala. Lalu ini Cisco RPS konektor ini seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada konsol buat RJ45 untuk kabel nyambungin ke laptop atau PC. Nah, di sini juga bisa pakai RJ45 atau bisa pakai adaptor. Nah, lalu setelah terhubung kita dapat menggunakan aplikasi terminal seperti putih ini contohnya ya, aplikasi terminal untuk mengakses perangkat Cisco melalui koneksi konsol. Nah, aplikasi putih ini itu untuk mengakses CLI gitu ya. Nah, lalu mulai melakukan konfigurasi perangkat. Nah, di sini konsol kabel digunakan untuk konfigurasi dan manajemen. Kabel konsol digunakan untuk konfigurasi dan manajemen perangkat Cisco melalui command line interface.cli. Di slide ini terdapat user exit mode. Nah, user exit mode ini adalah metode pertama yang muncul ketika kita berhasil masuk ke perangkat Cisco. Mode ini ditandai dengan tanda prompt switch lebih besar. Nah, di metode ini itu penggunaannya hanya memiliki akses yang terbatas. Ya, jadi perintahnya itu cuma bisa perintah-perintah dasar. Nah, dan kita belum bisa melakukan konfigurasi. Nah, jadi kayak contohnya itu kita bisa menggunakan perintah seperti ping, menguji koneksi, dan show version untuk melihat informasi perangkat. Nah, karena aksesnya terbatas, di metode ini tuh dianggap lebih aman dan biasanya digunakan untuk monitoring atau pengecekan dasar saja. Nah, selanjutnya adalah privilege access mode. Nah, mode ini itu ditandai dengan prompt switch tanda pagar. Nah, untuk masuk ke metode ini kita harus mengetik perintah enable saat berada di user exit mode. Nah, beda dari yang tadi. Nah, pada metode ini tuh kita bakal milih akses yang lebih tinggi, jadi bisa menjalani berbagai perintah administrasi. Nah, contohnya itu perintah show running config yang digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif pada perangkat. Nah, metode ini biasa digunakan oleh administrator jaringan buat ngecek konfigurasi, troubleshooting, dan mengakses fitur-fitur yang tidak tersedia pada user exit mode. Nah, lalu yang kelima, kita dapat masuk ke global configuration. Nah, mode ini itu ditandai dengan switch dalam kurung config tanda pagar. Nah, metode ini itu merupakan tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, jadi ini tuh tempat utama untuk melakukan konfigurasi perangkat Cisco. Nah, hampir semua pengaturan itu dimulai dari mode ini. Misalnya kita dapat mengubah hostname perangkat, mengatur password, membuat banner, mengkonfigurasi interface, dan berbagai pengaturan lainnya. Nah, karena fungsinya sebagai pusat konfigurasi, nah, metode mode ini itu sangat penting dalam proses administrasi jaringan. Jadi ini tuh pusat konfigurasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat sub configuration mode. Nah,
Subkonfigurasi mode ini itu mode konfigurasi yang lebih spesifik dibandingkan yang lain. Contohnya itu adalah switch config (config if pagar). Nah, yang digunakan untuk mengkonfigurasi interface. Nah, lalu di sini juga contoh lain yaitu switch config line tanda pagar. Ini itu untuk mengkonfigurasi line konsol atau VTY. Untuk konfigurasi line konsol atau lalu di sini ada contoh lain yaitu switch config line tanda pagar. Nah, ini tuh untuk konfigurasi line konsol seperti mengatur akses dan koneksi ke perangkat ya. Jadi mengonfigurasi line konsol atau VTY. Nah, lanjut pada slide ini kita akan menjelaskan basic config. Yang pertama itu adalah konfigurasi nama host atau hostname. Ini itu menggunakan perintah hostname SW1. Nah, hostname ini berfungsi sebagai identitas perangkat sehingga administrasi lebih mudah mengenali perangkat yang sedang dikonfigurasi. Kemudian terdapat enable secret ya, konfigurasi password enable. Nah, ini tuh digunakan untuk memberikan password pada privilege asset mode. Nah, password ini itu berfungsi untuk mendapatkan keamanan perangkat, itu jelas ya. Nah, selain itu ada konfigurasi message of the day atau banner MOTD. Nah, banner MOTD ini ya, message of the day itu fungsinya menampilkan pesan peringatan ketika seseorang mencoba mengakses perangkat. Misalnya, perangkat hanya boleh digunakan oleh administrator jaringan ya. Jadi konfigurasi message of the day ini pakainya SW1 config pagar sama benar akses administrator jaringan nih. Nah, lalu selanjutnya masih di basic config itu di saat ini ada konfigurasi password konsol. Nah, konsol ini merupakan jalur akses langsung ke perangkat Cisco menggunakan kabel konsol. Konfigurasinya dimulai dengan masuk ke line konsol menggunakan perintah line console no. Nah, lalu kita menentukan password admin dan mengaktifkannya dengan perintah login. Nah, setelah menentukan password kita mengaktifkannya dengan perintah login. Lalu tujuan konfigurasi. Tujuan konfigurasi ini itu untuk mencegah orang yang tidak berwenang untuk tidak mengakses perangkat secara langsung. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi password FTY atau SSH. Nah, jadi FTY itu adalah virtual terminal. Nah, ini digunakan ketika kita ingin mengakses perangkat Cisco dari jarak jauh melalui jaringan menggunakan telnet atau SSH. Nah, pada konfigurasi ini kita masuk ke line FTY dengan perintah VTY 04. Kemudian memberikan password dan login sama seperti tadi. Lalu exit. Selain itu, setelah kita selesai melakukan konfigurasi, kita harus menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat perangkat dimatikan. Nah, caranya itu kita menggunakan perintah write memory atau copy running config startup config. Nah,
Jika konfigurasi tidak disimpan, maka perubahan yang dilakukan akan hilang ketika perangkat di restart. Maka dari itu kita harus gunakan perintah ini. Nah, lanjut pada slide ini terdapat beberapa perintah untuk mengecek konfigurasi. Nah, jadi perintah untuk mengecek konfigurasi dan antara lain itu ada show IP interface view. Nah, ini itu digunakan untuk melihat daftar interface. Nah, dan juga alamat IP dan status interface itu apakah masih aktif atau tidak. Nah, lalu yang kedua itu cek konfigurasi aktif. Itu ada di show running config. Nah, ini untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat. Nah, lalu ada cek password atau tersandi. Lalu perintah untuk cek password yaitu show startup config. Nah, ini itu digunakan untuk melihat konfigurasi yang tersimpan di memori startup. Nah, perintah-perintah ini itu sangat penting ya untuk memastikan konfigurasi yang telah dibuat itu berjalan dengan benar. Nah, setelah kita mengenali perintah-perintah di Basic Cisco, sekarang kita akan mengenal switch. Dan slide di konfigurasi IP address ini, pertama kita akan masuk ke interface VLAN 1 menggunakan interface VLAN 1. Kemudian kita memberikan alamat IP address menggunakan perintah IP address 192.168.168.1.1 dengan dan 255.255.255.0. Nah, alamat IP ini itu berfungsi sebagai identitas yang kita ketahui. Nah, setelah itu digunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface. Nah, jika perintah ini tidak dijalankan, maka interface tetap dalam kondisi non-aktif sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Selanjutnya, aku akan implementasikan di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini aku akan menggunakan satu switch dan satu router. Nah, di sini aku pakai, ini bebas ya, pakai mana aja. Router, lalu switch. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel automatically aja. Nah, untuk basic konfigurasi seperti hostname atau password itu sama aja untuk router dan switch. Nah, tapi yang beda itu untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, jadi sini kita mau config, kita klik routernya dan ke CLI. Nah, jadi kalau kita mau config di Cisco Packet Tracer ini bisa disingkat ya, atau enggak juga bisa.